Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Soumi Sinapoy, nomor hadir 5 dari kelas A. Nama saya Kamilia Eka Putri, nomor hadir 18. Saya Sazrina Kansa, nomor hadir 39. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa kopi telah menjadi minuman yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda zaman sekarang. Bahkan saat ini pun minum kopi telah menjadi kegiatan yang sering ditemui di berbagai tempat. Sudah seperti tradisi wajib anak muda. Nah, minum kopi ala anak muda ini kerap disapa dengan istilah ngopi, di mana sering mereka lakukan pada saat sedang nongkrong bersama. Namun, tradisi atau kegiatan minum kopi ini tidak hanya dilakukan untuk kegiatan nongkrong saja, melainkan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti sebagai tempat mengerjakan tugas, untuk bersantai sore, bahkan sekedar refreshing, atau mungkin reuni dengan teman lama, bertemu dengan seseorang, bahkan kencan. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan tren minum kopi zaman sekarang sudah merupakan bagian dari lifestyle atau gaya hidup, terutama gaya hidup pada remaja. Mengingat banyaknya peminat kopi, apalagi di kalangan anak muda sekarang, menjadikan pemasar melakukan strategi pemasaran produk yang salah satunya adalah pemasaran produk melalui sosial media. Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui, anak muda pada zaman sekarang itu sudah banyak menggunakan media sosial dalam media berkomunikasi dan untuk mengakses apapun. Sehingga melakukan pemasaran produk melalui media sosial tentunya akan menjadi jalan yang tepat untuk pemasaran produk, apalagi jika target pemasarnya adalah anak muda atau remaja. Lalu di samping itu, media sosial lain juga merupakan salah satu platform media sosial yang penggunaannya sangat banyak, di mana di Line ini kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan cara berkomunikasi melalui pesan, melakukan panggilan, bahkan melakukan panggilan video. Selain dapat melakukan komunikasi, aplikasi Line juga menyediakan beberapa fitur-fitur lainnya, seperti menghadirkan fitur official account, di mana fitur ini dapat digunakan untuk mengakses informasi-informasi tertentu mengenai suatu brand tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh iklan Starbucks pada media sosial lain terhadap minat beli konsumen. Untuk tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh iklan Starbucks pada media sosial lain terhadap minat beli konsumen. Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya penelitian di dalam bidang komunikasi dan diharapkan dapat memahami mengenal pengaruh iklan terhadap minat beli konsumen. Secara praktis diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan juga menambah literatur ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Penjelasannya adalah yang pertama, konstanta sebesar 2,263, artinya adalah jika iklan X nilainya adalah 0, maka minat beli Y nilainya sebesar 2,263. Dan jika iklan ditingkatkan sebesar 1, maka minat beli anak bertambah menjadi 0,849. Yang kedua adalah koefisien regresi variabel iklan X sebesar 0,849. Dan yang ketiga adalah biaya iklan mengalami kenaikan, minat beli Y akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,849. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa koefisien bernilai positif, di mana artinya hubungan positif antara iklan Starbucks dengan minat beli, bahwa semakin tinggi iklan akan semakin meningkatnya juga minat beli. Berikut ini adalah pembahasan. Dari hasil analisis bivariat yang sudah dilakukan, terdapat pengaruh iklan Starbucks pada media sosial lain terhadap minat beli konsumen. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa semakin tinggi iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga keputusan pembelian yang akan dilakukan konsumen pada e-commerce. Iklan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun informasi produk dalam jangka panjang dan dapat memicu pembelian segera. Iklan juga merupakan semua bentuk berbayar dari presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, dan jasa oleh sponsor tertentu.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ciptono pada tahun 2008, yaitu iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa yang menenangkan akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Sehingga semakin tinggi frekuensi iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka intensitas pembelian informasi akan semakin sering dilakukan. Informasi yang sering dilakukan akan membuat konsumen semakin cepat untuk mengetahui produk yang ditawarkan, yang membuat konsumen lebih cepat juga melakukan keputusan pembelian. Ya, selanjutnya adalah lampiran. Yang pertama adalah lampiran kuesioner penelitian. Nah, berikut ini adalah lampiran kuesioner penelitian kami. Adapun keterangan untuk kuesioner ini yaitu yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua artinya itu tidak setuju, yang ketiga setuju, yang keempat sangat setuju. Pada kuesioner ini kami juga meminta identitas responden, yaitu dengan nama dan juga usia. Berikutnya masuk ke dalam pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner yang kami bagi menjadi 2 section menurut variabelnya. Yang pertama adalah variabel iklan. Di sini terdapat 4 pernyataan. Yang pertama yaitu gambar dari iklan Starbucks pada media sosial lain menarik perhatian saya. Yang kedua, kata-kata yang ada pada iklan di sosial media lain menarik perhatian saya. Yang ketiga, melihat iklan Starbucks pada Line membuat saya menginginkan produk tersebut. Yang keempat, iklan Starbucks di Line berhasil membuat saya membeli produk tersebut. Selanjutnya, terdapat pernyataan berkenaan dengan variabel minat beli. Terdapat 4 pernyataan, yaitu yang pertama, iklan Starbucks pada Line membuat saya tertarik untuk mencari informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua, iklan Starbucks pada Line tersebut cukup menarik perhatian saya untuk mencoba produk tersebut. Yang ketiga, iklan Starbucks pada Line mempengaruhi saya untuk mempertimbangkan membeli produk tersebut. Yang keempat adalah iklan Starbucks pada Line membuat saya ingin memiliki produk tersebut. Selanjutnya ada lampiran yang kedua, yaitu matriks penelitian. Jadi pada matriks penelitian ini terdapat 6 kategori. Yang pertama itu ada judul, rumusan masalah, konsep, variabel, sumber data, dan juga metode penelitian. Judul pada penelitian ini adalah pengaruh iklan Starbucks pada media sosial lain terhadap minat beli konsumen. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh iklan Starbucks pada media sosial lain terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada konsep pada penelitian ini yaitu komunikasi pemasaran. Selanjutnya variabel pada penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel iklan dan juga variabel minat beli. Selanjutnya ada sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui 2 cara. Yang pertama itu kepustakaan atau literatur, yang kedua dengan menggunakan kuesioner dengan respondennya itu mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya itu eksplanatif, unit analisis, dan unit observasi, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 68 orang. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu probability sampling. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode survei. Dan yang terakhir ada metode pengukuran data. Yang terakhir ada metode pengukuran data yaitu menggunakan metode analisis bivariat.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.